Dia diperbincangkan banyak orang karena memiliki sejarah yang cukup panjang dalam peradaban Islam. Tidak banyak orang yang mengetahui kemuliaan dirinya. Ia mendapat julukan sebagai pamannya orang-orang mukmin karena saudara perempuannya merupakan istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah pencetus terbentuknya armada laut yang berhasil merebut wilayah Eropa ke dalam wilayah Islam. Dia juga merupakan raja pertama dalam pemerintahan Islam. Dialah Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah merupakan putra dari seorang pemuka Quraisy. Ibunya Hindun binti Utbah dan ayahnya Abu Sufyan bin Harb merupakan pasangan yang tercatat ikut memerangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama kaum kafir Quraisy. Namun di akhir kehidupannya, keduanya mendapatkan hidayah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menaklukkan Mekah sebagai kota orang beriman di tahun 8 Hijriah. Muawiyah sendiri tercatat lebih dahulu memeluk Islam. Peristiwa Hudaybiyah menjadi sejarah yang mengantarkannya pada Islam. Bismillahirrahmanirrahim. لا أعرف هذا. اكتب باسمك اللهم. هذا ما تصالح عليه محمد رسول الله. لو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك. بل اكتب هذا ما تصالح عليه محمد بن عبد الله مع سهيل بن عمرو. أليس هذا هو الأصح؟ هذا أفضل. يرجع محمد وأصحابه عامهم هذا عن مكة إلى ديارهم. مكة هي ديارنا. في العام المقبل نخرج لكم عن مكة فتدخلونها وتقيمون بها 3 والسيوف في أغمادها. Ketika tahun 6 Hijriah terjadi Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Saat itu Muawiyah yang usianya 24 tahun kurang lebih, dia mengatakan, saya mulai jatuh cinta pada Islam. Karena dia melihat bagaimana muslimin ditahan di sana, bagaimana Nabi membuat perjanjian yang bahkan menurut Umar saja tidak berimbang sebenarnya. Walaupun ini semua berdasarkan bimbingan wahyu. Saat itu, tahun 7 Hijriah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Muslim Madinah datang ke Mekah untuk melaksanakan umroh yang batal dilakukan di tahun sebelumnya. Disinilah pintu hatinya terbuka untuk menerima Islam sebagai keyakinan barunya. Pada tahun 7 Hijriah, ketika Rasul dan para sahabat berhasil masuk ke kota Madinah untuk sekedar melaksanakan sebuah ibadah umroh, hanya melaksanakan 3 hari, kemudian mereka diminta untuk keluar dari kota Mekah. Disitulah para ahli sejarah, Imam Az-Zahabi umpamanya, atau juga Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqat, menyampaikan bahwa Muawiyah masuk Islam pada peristiwa itu. Sejak keislamannya, Muawiyah tak melewatkan waktu untuk belajar pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia memiliki sifat terpuji serta kemampuan membaca dan menulis. Kelebihan inilah yang membuat Rasulullah mempercayakannya sebagai salah seorang pencatat wahyu. Sebuah tugas yang amat mulia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allahumma ja'alhu hadiyan
wa mahdiyan wahdi bih. Ya Allah, jadikan Muawiyah sebagai orang yang memberikan petunjuk, mendapatkan petunjuk, dan karenanya orang bisa mendapatkan petunjuk. Sungguh sangat luar biasa. Bahwa ini adalah orang yang mendapat petunjuk dari Allah SWT, dan orang yang menjadi penyebab orang lain mendapatkan petunjuk dari Allah SWT. Bukankah sangat luar biasa? Bukankah kita yang diajari oleh Nabi, ya yahdillahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am, atau khairun laka minad dunya wa ma fiha. Siapapun yang bisa menyadarkan orang sampai orang itu mendapatkan hidayah, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Pengabdiannya sebagai pembela Islam tetap ia teruskan meski Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menghembuskan nafas terakhir di tahun 11 Hijriah. Saat muncul gerakan murtad di masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, Muawiyah masuk barisan bersama muslimin lainnya untuk menumpas habis gerakan pembelokan akidah. Ketika roda kekhalifahan bergulir pada Umar bin Khattab, posisi Muawiyah pun semakin diperhitungkan. Ia dipercaya Khalifah Umar untuk melanjutkan kepemimpinan saudaranya Yazid bin Abi Sufyan sebagai gubernur Syam. Disinilah Muawiyah mulai memainkan perannya sebagai pemimpin. Memasuki masa Khalifah Utsman bin Affan, Muawiyah semakin dipercaya memimpin seluruh wilayah Syam, termasuk Suriah, Lebanon, Yordania, dan Palestina. Kesempatan ini tak dilewatkan Muawiyah untuk semakin memperluas wilayah Islam. Ia pun meminta izin Khalifah Utsman untuk menyeberangi lautan demi menaklukkan wilayah kependudukan Romawi. وهذه رسالة من معاوية يستأذنك غزو البحر. رحم الله عمر بن الخطاب، ألم يرفض الإذن لمعاوية في ركوب البحر وقال له إياك وركوب البحر والذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق لا أحمل فيه مسلما أبدا وتالله لمسلم أحب إلي مما حوت الروم قد شهدت ما رد عليك عمر رحمه الله حين استأذنته في غزو البحر فالزم ذلك والسلام. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu saat beliau tidur di siang hari, kemudian beliau terkaget dan beliau bangun. Kemudian seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, mengapa kau terkaget? Karena Nabi begitu kaget bangun sambil tersenyum. Nabi SAW mengatakan bahwa kelak akan ada dari umatku yang mengarungi lautan, mereka seperti raja di atas karpetnya. Inilah armada laut pertama dalam peradaban Islam. Dengan semangat jihad tinggi, pasukan Muslim tak kenal takut menghadapi musuh yang memiliki kelengkapan serta pengalaman tempur di laut yang lebih banyak.
Atas pertolongan Allah, pasukan muslimin berhasil merebut Pulau Siprus dari pendudukan Romawi. Prestasi demi prestasi semakin banyak ditoreh Muawiyah. Di bawah Khalifah Utsman, ia memerintah dengan sangat bijaksana. Namun begitu, ada segelintir orang yang tidak menyukai kekhalifahan Utsman dan menyebarkan fitnah hingga berhasil memecah kaum muslim. Hal ini membuat kondisi masyarakat kacau balau. Puncak kekacauan terjadi saat Khalifah Utsman terbunuh oleh orang tak dikenal. Melalui musyawarah, Ali bin Abi Thalib dibaiat menjadi khalifah pengganti Utsman. Tapi Muawiyah yang bersaudara dengan Utsman enggan membaiat Ali. Ia justru menginginkan pengusutan pembunuhan Utsman didahulukan. أيها الناس إن عثمان قتل مظلوما قتل بيد سفهاء منافقين لم يقدروا الدم الحرام إذ سفكوه في الشهر الحرام وفي البلد الحرام وقد قال تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا أنا ولي دم عثمان أطالب بالقصاص من قتلته. Khalifah saat itu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, adalah khalifah yang beristihad dan istihad benar bahwa menyatukan negara lebih kita dahulukan. Mari kita satukan karena telah tercerai-berai dari kota ke kota, fitnah menyebar. Mari kita satukan. Setelah bersatu, mudah buat kita untuk mengambil mereka-mereka yang memang bersalah membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang menjadi masalah adalah ketika istihad ini melibatkan masyarakat besar. Kalau terjadi hanya antara Ali radhiyallahu anhu dan Muawiyah radhiyallahu anhu, yang kedua-duanya adalah orang mulia, kedua-duanya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kedua-duanya adalah ahli ilmu, sebagaimana disampaikan Abdullah bin Abbas bahwa Muawiyah pun seorang ahli ilmu, maka masalah tidak akan membesar. Tetapi ketika ini melibatkan masyarakat besar, yang mereka tidak semuanya memiliki ilmu, tidak semuanya memiliki kesolehan yang cukup, maka inilah yang menimbulkan fitnah itu. Intinya adalah bahwa ini berdasarkan ijtihad para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun yang berijtihad dan benar mendapatkan 2 pahalanya. Siapapun yang berijtihad dan salah mendapatkan 1 pahalanya. إن قتلنا عليا ومعاوية وعمرو بن العاص انتقمنا لشهدائنا ولكل قتلى المسلمين. إن وافقتماني أنا أكفيكم علي بن أبي طالب. أنا أتعاهد على ذلك. نعم نتعاهد. نعم نتعاهد. أنا أكفيكم ابن العاص. وأنا أكفيكم معاوية. Namun belum sempat persatuan umat dilakukan, para penebar fitnah telah membunuh Ali bin Abi Thalib di Kufah. الحكم لله يا علي لا لك ولا لأصحابك. Bahkan Muawiyah tak luput menjadi sasaran pembunuhan para penebar fitnah. Ali pun mewasiatkan kepemimpinan pada putranya, Hasan bin Ali.
Kabar terbunuhnya Khalifah Ali membuat Muawiyah begitu terkejut. اسمع يا معاوية، عندي خبر أسرك به، وآمل في أن يكون نافعا لي عندك إن أخبرتك به. ما هو؟ إن أخا لي قتل عليا في مثل هذه الليلة. قاتلكم الله، قاتلكم الله. Meski berbeda pendapat dengan Ali, ia tak kuasa menahan kesedihan atas wafatnya sang pemilik pedang Zulfikar. مات علي بن أبي طالب. ذهب الفقه والعلم بموت علي بن أبي طالب. أتبكيه؟ أتبكيه وقد قاتلته؟ ويحك، أنت لا تدري ما فقد الناس من الفضل والعلم والفقه. لم نكد نصل إلى هدنة واتفاق أنا وعلي حتى قتل. Inilah kata hati yang jujur dari seorang Muawiyah yang menangisi kepergian orang mulia, orang hebat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan dia katakan perginya Ali adalah perginya keutamaan dan perginya ilmu. Berlanjutlah kekhalifahan di tangan Hasan bin Ali. Allahu Akbar. Namun perpecahan umat muslimin belum kunjung tersatukan. والله إنك لأكرم الناس خلقا وأطيبهم منبتا وأحسنهم مقالا وأزهدهم في هذه الدنيا. بما أن الاتفاق قد حصل بيننا فلماذا لا تكلم الناس وتخبرهم بالأمر؟ Hingga di bulan ke-6, akhirnya Hasan bin Ali berijtihad menyerahkan kekhalifahan pada Muawiyah bin Abi Sufyan. أيها الناس، وإن هذا الأمر الذي اختلفت فيه أنا ومعاوية إما أن يكون أحق به مني وإما أن يكون حقي، فتركته لله تعالى وإصلاح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وحقن دمائهم. أيها الناس، إنا سنبايع معاوية أميرا للمؤمنين، فقوموا بايعوه، وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. Bahkan ketika Hasan ditanya oleh orang-orang, mengapa Anda serahkan kepemimpinan pada Muawiyah? Hasan mengatakan, dulu saat ayahku Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah berhadapan, yang ada di depan mata mereka masing-masing adalah akhirat. Di depan mata ayahku ada akhirat, di depan mata Muawiyah akhirat. Tapi hari ini, ketika sekarang kita sedang berhadapan dua kekuatan muslimin, di depan kita masing-masing adalah dunia, bukan akhirat. Berpindahlah kepemimpinan Khalifah Hasan bin Ali ke Muawiyah bin Abi Sufyan di tahun 41 Hijriah. Inilah tahun yang kemudian dikenal sebagai Tahun Persatuan. Selama 20 tahun Muawiyah memimpin, perluasan wilayah Islam telah mencapai Afrika dan Rusia. Masyarakatnya pun amat mencintai kepemimpinan Muawiyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khiyaru a'immatikum man tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum." Pemimpin terbaik kalian adalah yang kalian mencintai mereka, mereka mencintai kalian. Kalian mendoakan mereka dan mereka pun mendoakan kalian. Mari kita tanyakan pada sejarah saat itu, bukankah Muawiyah adalah pemimpin yang sangat dicintai rakyatnya? Dan rakyatnya begitu mencintainya dan Muawiyah pun mencintai rakyatnya? Itu artinya bahwa Muawiyah adalah khiyar a'immatikum,
salah satu pemimpin terbaik kalian. Kebaikan itu adanya pada zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tapi kemudian setelah itu pemimpin terhebat adalah Muawiyah radhiyallahu anhu. Adalah pemimpin yang luar biasa, dia menggabungkan antara kebaikan dan kepemimpinan. Hingga menjelang akhir pemerintahannya di tahun 60 Hijriah. Masyarakatnya mempercayakan agar roda pemerintahan tetap dipegang oleh Bani Umayyah. Muawiyah pun mengamanahi putranya Yazid sebagai penggantinya. Detak jantung Muawiyah berhenti di usia 78 tahun. Namun di saat itulah dinasti Umayyah terlahir hingga mencapai 90 tahun lamanya. Di bawah Bani Umayyah, Islam mencapai puncak kejayaan dengan perluasan wilayah hingga mencapai Spanyol dan Asia Tengah. Rahimahullah Muawiyah bin Abi Sufyan.